Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Kumainan wahidah min adaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin Malaikatul muqarrabin wal marufin wal rahmanin Jamil awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'il alimin Wasalina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Wa bil hasan asyadili kudisa suruhum Sumainar wahid jamin ustadina wa ma'alimina wa syaikhina wa syaikhihim Jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu wa jami' man fada hadal qarah wa qawlaha wa jami' wali sallah wa sasubakir wa man fadaha qaryata Kediri wa man fada qaryata Datengan wa man fadaha qaryata Semen wa man fadaha qaryata Sanarjon fada qaryata Selam wa khawalaihya Jamil abaina wa umatina wa man asasa hadal masjid wa man amara fi hadal masjid wa man sadaqa fi hadal masjid wa man sholla fi hadal masjid wa jami' ahli baidina wa jami' talamidina sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari yang keempat di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal yang telah kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini benar-benar ikhlas, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali di mana tempat saudara-saudara kita sesama muslim melaksanakan puasa di bulan suci ini, melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial, dan mulai bekerja setelah liburan pendek ini dan bekerja dengan aktif lagi. Sehingga apapun aktivitas di bulan suci Ramadan ini kita niati, kita maksudkan untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah seperti ibadah mahdoh, sholat, puasa, melaksanakan tadarus Al-Quran dan sebagainya, melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah khairu mahdoh, kegiatan-kegiatan sosial, bekerja yang diniati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan tempat-tempat ibadah, membersihkan tempat-tempat umum, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang iman bertakwa kepada Allah, selalu mengerjakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah yang taat kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di bulan suci ini marilah kita senantiasa bersama-sama berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan kegiatan ibadah, saling ingin maju untuk
untuk meningkatkan pahala kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah kita untuk melaksanakan minta ampun kepada Allah. Berlomba-lombalah kita untuk minta ampun kepada Allah. Dan kita berlomba-lomba untuk mencari surga. Mencari ridha Allah. Yang mana surga itu luasnya sebagaimana luasnya samawati wal ardh. Luasnya langit dan bumi. Ampunan dari Allah, balasan ridha, mendapatkan surga dari Allah itu disediakan untuk hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin. Ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah kita diminta untuk berlomba-lomba mencari ampunan dari Allah. Yang pertama kita berlomba-lomba untuk mencari ridho Allah berbentuk surga. Yang mana ampunan dan surga itu benar-benar disiapkan, benar-benar diciptakan, benar-benar disediakan untuk umat Muhammad yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral hadirin wal muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah. Kenapa kita selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa di firman Allah ini kita untuk senantiasa berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan? Sebab manusia itu yang pertama punya nafsu, yang kedua punya hati yang setiap saat akan berubah. Punya nafsu yang selalu mengajak kejelekan, punya hati yang kadang di situ mengajak kebaikan dan kadang mengajak kita keburukan. Inilah. Pagi kita menjadi orang yang baik, kadang siang kita pun juga berubah menjadi orang yang buruk. Sore kita menjadi orang yang baik lagi, malam pada waktu yang terawih kita baik lagi, kemudian tengah malam kita menjadi orang yang buruk. Itu adalah perjalanan hidup dengan hidup manusia. Sehingga kita harus selalu ingin kebaikan. Sehingga kita harus selalu menuju ridha Allah. Supaya nanti kita selalu menjadi orang yang baik dan tidak terjerumus kepada kekhilafan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda demikian. Badiru bil a'mali shalihah. Bercepatlah kita untuk melakukan amal-amal yang salih. Badiru bil a'malis salih. Kita mempercepat, kita age-age, kita berlari-lari untuk kebaikan. Sebab apa? Fatakunu fitanun kaqita'il lail al-mudlim. Sebab setiap saat ada suatu fitnah yang seperti malam dan siang silih berganti. Fatakunu fitanun kaqita'il laili al-mudlim. Sebab kita itu gampang mendapatkan beberapa fitnah seperti malam yang begitu petang, yang
seolah-olah di situ menggelapkan mata kita, menggelapkan hati kita, dan sebentar lagi akan berubah siang. Sehingga kita melakukan kebaikan ini supaya tidak mendapatkan fitnah dari alam yang ada ini. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah itu berupa kadang manusia di pagi hari menjadi mukmin, sore hari sudah menjadi kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi kadang kafir, sore menjadi mukmin. Ataupun wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore kita beriman, tapi paginya kita akan menjadi orang yang kafir lagi. Inilah. Sebab hati kita itu maqlubun, selalu berubah. Pada waktu kita berada di teman-teman kita yang ahli ibadah, diajak kebaikan, diajak pengajian, diajak bersama-sama sholat taraweh, seolah-olah kita menjadi orang yang mukmin, semangat untuk melakukan kebaikan. Tetapi besok paginya, selang 12 jam ataupun 6 jam, kita terpengaruh dengan teman lewat HP, kita terpengaruh dengan suasana nafsu kita yang selalu berubah, kita terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda. Sore mukmin, pagi menjadi kafir. Bahkan orang itu menjadi yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bahkan kita mungkin bisa menjual agama kita dengan harta dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kita seolah-olah berbicara tentang agama, tetapi tujuan kita adalah dunia. Kita seolah-olah berbicara tentang keikhlasan, akan tapi kita banyak mencari ganti. Kita seolah-olah berbicara tentang akhirat, akan tapi hati kita ternyata minta derajat di dunia. Kita seolah-olah menjadi orang yang dermawan, tapi ternyata harta yang kita buat untuk mendermakan adalah harta-harta paksaan untuk minta kepada orang-orang yang lebih kaya dari kita. Kita hanya numpang keuangan saja, seolah-olah kita menjadi orang yang dermawan. Oh, Pak Bupati itu loh dermawan. Pak Bupati itu loh lomo. Pak Bupati itu loh orangnya sangat kasih sayang kepada fakir miskin. Padahal uang yang digunakan untuk menderma adalah hasil iuran dari anak buahnya yang iuran wajib, yang rata-rata mereka tidak ikhlas. Kadang ada pejabat yang seperti itu menggunakan dengan pangkatnya, menggunakan dengan jabatannya, menggunakan dengan derajatnya. Atau seorang ahli ibadah, ahli ilmu, tapi karena dia tuh hatinya senang dunia, seolah-olah berbicara, marilah kita bersedekah, marilah kita mengumpulkan harta kita, marilah kita bersama-sama menyumbangkan kepada fakir miskin, anak yatim, orang terlantar. Semuanya berbondong-bondong mengumpulkan uang di rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Yang didermakan hanya 50%, yang 50% masuk ke kantongnya sendiri. Kalau ada yang seperti itu, nauzubillahi min dzalik, Allah yang ada mengadili kita semua. Maka dari itu, bahwa hati kita sebagai orang yang muslim, hati kita sebagai orang yang mukmin, ini gampang berubah, terpengaruh dengan alam dan pola pikir nafsu kita. Sehingga sabda Nabi tadi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia menjadi orang yang mukmin, sore dia menjadi orang yang kafir. Kadang sore dia sudah menjadi mukmin, paginya dia itu menjadi orang yang kafir. Inilah
yang menjadi tantangan kita di akhir zaman ini, menjadi tantangan kita di hari ini, menjadi tantangan kita di saat globalisasi ini, semuanya bisa pencitraan-pencitraan di medsos, pencitraan-pencitraan di kalangan pejabat, pencitraan-pencitraan di kalangan orang-orang yang punya derajat yang tinggi. Seolah-olah berbicara akhirat tapi niatnya dunia. Seolah berbicara ikhlas tapi dia minta ganti. Seolah dia berbicara hal-hal yang berbau agama, tapi ternyata dia itu ingin ganti dunia yang lebih tinggi, dunia yang lebih menjanjikan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Karena itu daun Nabi ini supaya kita badiru bil a'mali sholihah, kita senantiasa melakukan amal-amal kebaikan supaya tidak gampang adanya fitnah. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke Nabi dan berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi yauma Uhudin pada waktu perang Uhud. Araita in qutitu fa aina ana? Seorang laki-laki yang mau ikut perang kepada Nabi pada waktu perang Uhud tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araita in qutitu fa aina ana? Wahai Rasul, kalau saya nanti ikut perang di perang Uhud ini, sewaktu saya nanti dibunuh oleh musuh kami, nanti di mana tempatku wahai Rasul? Qala fil jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah. Wahai rajul, wahai laki-laki, kamu nanti tempatnya di surga. Kamu nanti akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi ada orang yang mau bertempur, berperang, tanya kepada Nabi, nanti diletakkan di surga atau neraka, dijawab Nabi tempatnya di surga. Tahu seperti itu, laki-laki yang beriman itu langsung fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi tsumma qatala hatta qutila. Setelah mendengar dia dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga, laki-laki itu langsung bersyukur. Kebetulan di tangannya membawa beberapa kurma. Kebetulan di tangannya membawa beberapa kurma. Dan kurma itu langsung diberikan kepada Nabi dan para sahabat yang lain. Sebab apa? Bersyukur mendengar kabar baik, dia dikatakan oleh Nabi mau masuk surga. Coba kalau kita, Bu, coba Bapak kalau kita sudah dijanjikan oleh Nabi semisal, wahai Imran, kamu orang yang baik, kamu nanti akan masuk surga. Wahai Thohir, kamu orang baik, kamu nanti masuk surga. Wahai Ahmad, kamu orang baik, kamu nanti masuk surga. Ketika kita sudah ditakdir atau kita sudah dijanjikan Nabi masuk surga, kira-kira kita nanti akan semangat ibadah atau malah kita itu tidur terus, atau kita malah bermaksiat, berpoya-poya. Kalau kita paling-paling kalau sudah seperti itu malah males ibadah. Contohnya apa? Kamu nanti jelas lulus Mas, nyantai aja. Kira-kira kalau orang sudah oleh kepala sekolah dikatakan seperti itu, apakah nanti dia itu akan giat belajar atau malah malas belajar? Saya yakin kalau hanya iman dan pemikiran kita itu, kalau sudah dikatakan kamu nanti pasti lulus, nyantai saja, pasti kita malah nggak belajar. Tapi rajul ini karena dia itu hatinya solih,
Hatinya selalu mengikuti perjuangan Nabi, jiwa raganya mengikuti Nabi di dalam perang Uhud. Dikatakan oleh Nabi, wahai rajul, nanti kamu akan masuk surga. Dia nggak malah malas-malesan. Malah apapun yang ada di dirinya disedekahkan. Wah, saya sudah ditakdir, dijanji oleh Nabi masuk surga. Ini saya punya beberapa kurma, saya sedekahkan semua. Sebab saya merasa senang, katanya akan masuk surga. Setelah dia itu bersedekah kurma pada waktu mau perang Uhud, faqatala fakutila. Seorang rajul itu kemudian ikut berperang sampai dia terbunuh. Enggak takut dia. Mestinya begini, wah saya itu sudah dijanjikan Nabi masuk surga. Kalau gitu saya tak enggak ikut perang aja lah. Nanti kalau saya ikut perang malah bisa dibunuh orang nanti saya. Itu pikiran kita. Tapi ternyata rajul itu dijanjikan masuk surga, malah bersedekah dan langsung ikut perang. Pas pertengahan perang dia itu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu perang Uhud. Masya Allah. Inilah tipe sahabat-sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun, sahabat Nabi yang pada waktu itu mengikuti Nabi. Sahabat Nabi itu pada waktu ditinggal Nabi meninggal, sahabat itu berjumlah sekitar 114.000. Para sahabat pada waktu Nabi itu meninggal, berarti tahun 610 Hijriah, 610 Masehi, atau tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan sahabat sebanyak 114.000 orang sahabat. Artinya sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan iman kepada Nabi. Sebanyak 114.000 orang. Sehingga kita melihat cerita orang laki-laki tadi yang sudah dijanjikan surga, malah dia itu berbondong-bondong untuk melaksanakan kebaikan. Maka dari itu kita juga akan melihat cerita Nabi didatangi oleh seorang laki-laki lagi. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Setelah itu ada orang laki-laki lagi bertanya kepada Nabi di Madinah sana, ya Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajran. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, sedekah apa yang paling banyak pahalanya? Sedekah apa yang paling agung pahalanya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syakhiyun taksha al-faqra wa ta'mulu al-ghina. Nabi menjawab, sedekah yang paling baik itu, yang paling banyak pahalanya itu, kamu bersedekah pada waktu kamu miskin-miskinnya. Kamu bersedekah pada waktu kamu bokek-bokeknya. Kamu bersedekah pada waktu kamu melarat-melaratnya. Yang saat itu kamu takut kehilangan harta, takut fakir, dan bayangan kamu ingin menjadi orang yang al-ghina, kaya raya. Awake dhewe sedekah niku biasane nek awake dhewe akeh rezekine, terus sedekah. Padahal dawuh Nabi, sedekah yang terbaik itu kita bersedekah pada waktu kita itu melarat-melaratnya dan di bayangan kita ingin menjadi orang yang kaya. Wes pengen sugih gak ono duit.
pengen bergaya gak ono bondo, pengen dianggap wong sogeh dermawan tapi gak duwe apa-apa. Pada waktu kita tidak punya apa-apa, yang disimpan juga nggak ada apa-apa, yang dibayangkan ingin kaya tidak mungkin bisa kaya. Pada saat itu kita menyisihkan sedikit dari kekurangan kita, bukan kelebihan ya, kekurangan kita untuk bersedekah pada orang lain. Inilah a'zamu ajran indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ganjarane paling akeh, ganjarane paling disenengi Kanjeng Nabi. Setelah bersedekah, bagaimana sikapnya, bagaimana hatinya, bagaimana pikirannya? Apakah dia itu terus menyesal? Ya. Tadi uang saya tinggal 5.000. Ini mau saya buat nanti beli untuk buka puasa. Tapi ada anak-anak yang nggak punya apa-apa. Kita kasihkan 2.000. Tinggal 3.000, nanti cukup nggak untuk berbuka. Setelah kita berikan 2.000, maka kita harus bisa menata hati yang baik supaya nanti sedekah kita menjadi pahala yang lebih banyak. Bagaimana menata hati kita? Wala tumhilu hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada qad kana fulanin kada. Dan setelah itu kita tetap menjaga keikhlasan kita. Kita tidak mencela-cela pada orang lain. Kita tidak mengundat-undat sedekah kita. Kita tidak meremehkan orang yang kita beri sedekah. Artinya apa? Kita memang benar-benar ikhlas. Ya udah, yang 2.000 itu untuk kamu deh ya. Ini saya yang 3.000. 3.000 pulang untuk makan dengan anak istrinya jelas gak cukup. Yang penting beli untuk es saja, untuk berbuka puasa. Ngono kau mah diomongni bojone yo gak ngundat-ngundat wong sing diwehi. Yo gak teng mriku empane getun kok duit diwehne wong. Tetapi dia tetap bersyukur. Inilah kita bersedekah pada waktu kita itu gak punya apa-apa. Kemudian di situ kita berikan orang dan kita tidak menghinanya, sehingga as-shadaqatu a'zamu ajron, sedekah yang paling baik pahalanya. Abot napa mboten Bu? Jelas abot. Abot napa mboten Pak? Amrat napa mboten? Jelas amrat. Jelas abot. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan, ya mungkin bisa lebih baik. Di hadis yang lain, bahwa kita bersedekah yang paling baik itu adalah kepada iyali al-fakir. Keluarga kita yang masih membutuhkan. Kemudian ke tetangga kita. Kalau keluarga kita masih membutuhkan, maka di situ keluarga harus didahulukan. Kalau keluarga sudah mendapatkan sifat dermawan dari kita, sedekah dari kita, maka nanti yang diutamakan masih ada yang bisa kita sedekahi, berarti adalah tetangga-tetangga terdekat kita. Kalau tetangga kita sudah menerima sedekah dari kita, harta kita masih, maka adalah al-iyal al-ba'idah. Keluarga-keluarga kita yang jauh, sahabat-sahabat kita yang jauh, tetangga-tetangga kita yang jauh, teman-teman kita yang jauh yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Sehingga sampai idza baratil hulqum li fulanin kada wa li fulanin kada, sampai akhir hayat kita, sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain jangan sampai disebut dan disebut, ditulis dan ditulis sambat ataupun sambat.
ini akan bisa mengurangi pahala kita yang dicatat oleh malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara wong Jawa sekolah nom bingungi malaikat, Pak. Pisanan kelas nek sedekah. Malaikat nang gurine awake dhewe langsung nyatet. Langsung nyatet. Pak Suparno hari ini sedekah 1 karung beras untuk jamaah taraweh di Masjid Mahmud Adam Mukti. Kelas selama puasa. Dicatat sampai dimatikan 700 oleh malaikat. Kadung dicatat. Nah ternyata pada waktu hari raya ada orang yang datang. Pak Haji, terima kasih. Saya bisa berbuka itu di bulan puasa itu sebab pada saat itu saya mendapatkan uluran tangan beras pada waktu ikut rawah itu. Wah. Dipuja seperti itu Pak Haji Suparno tidak malah itu rizki Allah, saya hanya perantara saja. Enggak bilang malah bilang yang semakin membuat orang itu enggak enak. Yo ya jelas toh Pak. Kalau enggak ada saya, orang sini apa bisa makan? Ya memang kegiatan saya seperti itu saya anggap biasa. Di mana-mana saya juga bersedekah seperti itu. Kemarin di masjid tetangga saya juga bersedekah. Kemarin di sana juga saya bersedekah. Kemudian dimanapun punya uang saya juga bersedekah. Malah dia itu menyebutkan amalnya. Apalagi dia itu sampai menghina orang yang disedekahi. Kasihan Pak malaikat. Catatannya sampai itu loh. Dibosok maneh. Ini guyon mawon ya. Malaikat kok dibusek neh. Malaikat dan Allah itu sudah tahu. Iki wong iki ikhlas apa ora? Wong iki sok ngundat-ngundat apa ora? Nek pancen kuwi ternyata mengke tundat-tundat, ya Allah dicatat dhisik. Sehingga apa di sini? Dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu kadang hati kita itu selalu berganti dan berganti. Sehingga Nabi tadi bersabda, badiru bil a'mali sholihah. Ayo ndang podo gawe apik. Ayo ndang podo beramal. Sebab apa? Wong iku kadang apik, kadang elek. Tiang niku kadang sae, kadang boten sae. Tiang niku kadang baik, kadang buruk. Sebab apa? Al-imanu rubbama yatra'u wa rubbama yazulu. Al-imanu rubbama yazidu wa rubbama yanqusu. Iman itu terkadang tambah dan terkadang kurang. Iman itu terkadang berlipat ganda, kadang juga iman itu jatuh terjerumus terjal di pelosok bawah yang paling bawah. Musim puasa, Masya Allah, koyo-koyo, imane dur. Jam 5 sudah berangkat ikut pengajian sampai ba'da maghrib di masjid. Kemudian pulang sebentar, jam 7 sudah ada kumandang azan untuk melaksanakan sholat isya dan sholat taraweh. Berbondong-bondong ikut sholat dan taraweh. Jam 2 malam ada pengumuman sholat tahajud di masjid. Berbondong-bondong ikut sholat dan tahajud. Ba'da subuh dan ba'da taraweh ada kegiatan tadarus Al-Quran dan pengajian. Semuanya berbondong-bondong di masjid. Ada yang membawa takjil, ada yang membawa snack untuk takjilan, ada yang membawa tumpeng untuk sahur. Seolah-olah di bulan ini iman kita bertambah dan bertambah. Tapi gang 1 bulan lagi sudah masuk hari raya. Tanggal 27 Ramadan sudah ngecat ceweknya. Nanti kita tanggal 2 Syawal, bodo yang kedua, kita mau rekreasi kemana? Kita mau jalan-jalan kemana?
Bulan puasa seolah-olah dia mengumpulkan amal yang begitu banyak. Tapi pada waktu hari raya, semestinya dia itu merdeka, semestinya dia itu berbunga-bunga dengan mengambil amal-amal yang lebih solih, bersilaturahim kepada saudara-saudaranya. Ternyata ngechat pasangan yang belum sah, ngechat ceweknya, ngechat cowoknya untuk jalan-jalan beberapa hari di tempat wisata. Inilah manusia. Terkadang imannya bertambah, tapi juga terkadang imannya itu terjerumus ke bawah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sore hari ini marilah kita selalu berniat baik. Insya Allah selama kita itu berniat baik, badiru bila amalis sholihah, kita mendapat maunah oleh Allah. Mau berbuat baik gampang, mau berbuat jelek ternyata juga susah. Semisal diajak temannya untuk masuk disco, diajak temannya untuk masuk di karaokean, di klub. Allah mentakdir dia menjadi orang baik. Pas saat itu nggak punya uang sama sekali. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya berbuat baik, amali sholihah, dan beratkan jalan saya ya Allah kalau saya berniat untuk bermaksiat. Semoga di bulan suci Ramadan ini tetap membawa kita dalam kebaikan di Ramadan ini sampai bulan Syawal, Selo, Besar, dan tahun-tahun berikutnya kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawmin minal amwali mutakhiri. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawmin minal amwali mutakhiri. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal amwali mutakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi